Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah Jumat penuh semangat ya, dan juga tentu banyak agenda yang sudah disiapkan pagi hari ini Mitra Muslim, dan semoga kita semua bisa cerah ya, dan juga mencerahkan dan menebarkan cahaya kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagaimana tadi satu nada pembuka yang membuat kita tambah semangat pagi hari ini. Ya, dan saya Muhammad Nasir yang menemani Anda dalam ranah publik spesial bersama dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya serta Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dan pagi hari ini Mitra Muslim, saya menyapa Anda yang bergabung melalui Suara Muslim Radio Network di Suara Muslim Surabaya atau Suara Muslim Lumajang, dan juga Suara Muslim Tuban, Samara FM Tulungagung, Mitra FM Batu, Angkasa 7 Temanggung Jawa Tengah, atau yang menyimak melalui streaming di suaramuslim.net/radio, dan juga Jumat pagi ranah publik ini live di YouTube Suara Muslim TV. Yang belum subscribe silahkan berlangganan dulu ya, gratis kok, nggak membayar. Dan tentu nanti Anda bisa berinteraksi, bisa berdiskusi juga dengan narasumber hebat yang kami tampilkan di pagi hari ini. Dan tema kita Mitra Muslim adalah merangkai hidup sehat agar maslahat buat umat kuat. Nah, ini temanya juga sangat cocok sekali karena tadi agar bisa menebarkan cahaya, bisa menebarkan positive vibe gitu ya. Tentu kita harus positif nih, harus sehat juga. Sehatnya bukan cuma jasmani, tapi rohani, keyakinan, dan lain sebagainya. Baik, di hari ini Mitra Muslim, pensyarah kita terhubung dari pulau yang berbeda dengan kita. Kalau pagi ini kita di Surabaya, beliau ada di Pulau Bali ya. Kita akan sapa Bapak Haji Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya. Pak Parto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nasir dan Mitra Muslim dimanapun berada. Sudah sambung ini? Sudah jelas ya, insya Allah. Dan alhamdulillah. Baik, saya sapa juga narasumber kita yang di studio, Prof. Parto ya. Oh ya. wajib guru saya itu, okay. Guru saya ya. Ada Prof. Joko Susanto, Dokter PhD SPPD KGH Finasim, Ketua Senat Akademik Universitas Erlangga Surabaya yang hadir di studio pagi hari ini. Prof. Joko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Nasir ya. Iya, alhamdulillah. Ada Pak Parto juga nih di sambungan Zoom. Assalamualaikum, Gus Parto. Waalaikumsalam, guru saya Profesor Dr. Kiai Haji Pak Joko ini, Pak Ustadz Nasir. Ini saya Samikna wa Atokna sama beliau itu ya. Dan sebaliknya itu. Saya loh Mas Nasir. Sebaliknya. Sehat-sehat Mas Parto. Alhamdulillah, karena membersamai panjenengan. Amin. Dan sama-sama menjalankan tugas. Ya. Jadi Mitra Muslim dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa menghadirkan orang yang sangat inspiratif bagi kita semuanya, yaitu Ketua Senat Universitas Erlangga, Prof. Joko, yang sudah amat kita kenal selama ini, tulisan-tulisannya di berbagai media nasional, dan sudah hadir tempo hari juga di acara kita ini di ranah publik, Suara Muslim, Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan Majelis Ulama Jawa Timur. Tentu ini kesempatan kita untuk bisa menggali banyak hal, bagaimana kita sekarang ini, umat ini punya semangat, hidupnya maslahat, kesehatannya terjaga, agar umatnya kuat. Kata kuat hari ini jangan diasosiasikan ke yang lain-lain, Ustadz Nasir ya. Oke, ada nama kuat juga ini, ya. Baik. Iya, ini kekuatannya adalah kekuatan umat. Nah, saya sendiri sekarang sedang posisi Prof. Joko ada di Nusa Dua Bali, rapat-rapat dengan Kementerian Negara, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang memang acara-acara dalam pekan ini acara bagian dari environmental meeting, yaitu rapat-rapat lingkungan, para menteri lingkungan anggota G20 juga di lokasi ini, dan ini menandakan terben dunia internasional tentang lingkungan yang sehat, lingkungannya sehat, umatnya kuat. Untuk itu saya hari ini Prof. Joko hanya mengantarkan saja, selanjutnya acara ini penuh
dijadikan lahan berbagi ilmu dan kemaslahatan oleh panjenengan bersama Ustadz Nasir. Intinya begini, dalam konteks G20 yang hari-hari ini membincang soal lingkungan itu, kita semua ini raw materialnya kan lingkungan Ustadz Nasir. Kita bernafas, menghirup O2, mengeluarkan CO2. Kita ini menghirup oksigen, dan oksigen itu dari tanaman, dari pepohonan. Untuk itu apa? Kita tidak tuh kan gitu. Nah, pada tubuh kita biar sehat juga secara organisme, medis, sekaligus urusan dengan lingkungan. Jangan pernah mencemarkan, jangan pernah mengotori, jangan pernah memangkas pepohonan tanpa aturan, tanpa tatanan, dan tentu saja dampak besar perubahan iklim sekarang tambah panas, dampak besar dari kerusakan lingkungan sudah di mana-mana. Nah, hidup sehat itu termasuk sehat secara ekologis, ya, sehat secara ekologis. Nah, nanti sehat secara ekologis ditambah sehat secara jasmani, rohani, ekonomi, sosial, budaya, dan medis komplit akan disajikan oleh guru kita bersama, Prof. Joko. Begitu Ustadz Nasir. Baik, saya tetap berdoa untuk seluruh mitra muslim dimanapun berada, panjenengan tambah sehat, panjang umur, rezekinya melimpah turah-turah. Amin. Nah, gitu. Saya pamit Prof. Joko. Sebelum pamit Mas Parto, kami serahkan sepenuhnya kepada panjenengan. Dan Ustadz Nasir, jangan lupa nanti itu pembukaan Prof. Joko dan penutupannya ada gaya tertawanya yang khas. Itu menjadi obat. Nah, tertawanya itu khas. Tertawanya Prof. Joko itu khas, dan itu menjadi obat yang selama ini bikin kami semua tambah semangat, maslahat, manfaat untuk umat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parto. Ya. Ini kayaknya Prof. Joko mau menyampaikan sesuatu tadi ya. Ya, saya harus dengarkan sebentar. Karena siap, mungkin beliaunya kan tadi konsentrasi ya. Jadi saya selas sedikit kok, rasanya fokusnya kuat sekali ya. Jadi intinya Pak Parto itu selamat berkarya, dan apa yang panjenengan dan tim besarnya yang ada di Nusa Dua Bali itu sesungguhnya melaksanakan sebagian mandat UNESCO. Mandat dari UNESCO itu adalah living together. Jadi living together itu yang dikatakan sehat ekologi, sehat alam semesta. Itu adalah suatu sunatullah yang harus kita jaga semuanya agar suatu ekosistem yang diomongkan oleh Pak Parto itu ada dalam track berkeseimbangan. Intinya di situ, Gus Parto, dan selamat berkarya. Iya. Baik, terima kasih pesannya nuwun, Prof. Joko. Sami-sami. Apa yang panjenengan sampaikan ini semakin meneguhkan jalan kami. Amin. Ustadz Nasir, pokoknya manut dengan guru kita bersama. Selamat berkarya. Baik, terima kasih Pak Parto, selamat berkarya, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, demikian mitra muslim, patah kata atau dua patah atau ratusan kata tadi yang disampaikan oleh Pak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, yang pagi hari ini memang tidak bisa langsung bersama kita di studio karena ada tugas di Nusa Dua Bali tadi dalam rangkaian G20 ya. Dan pesan juga sangat penting untuk kita diskusikan juga tadi, sehat secara ekologis, living together, kata Prof. Joko tadi ya, agar sehat ekologi, sehat semesta, tapi tentu juga diawali dengan sehat diri kita nih. Nah, bagaimana merangkai hidup sehat agar maslahat buat umat kuat? Nanti kita diskusikan setelah jeda, Prof. Joko ya. Siap. Kita harus jeda dulu, dan tentu mitra muslim kami undang semua untuk bergabung, untuk berdiskusi atau berinteraksi, atau mau konsultasi juga silahkan dengan Prof. Joko di line telepon 0315624555 dan WhatsApp 0855300938.
Iya, tema kita pagi hari ini Mitra Muslim merangkai hidup sehat agar maslahat buat umat kuat. Dan di studio hadir narasumber Profesor Djoko Santoso, Dokter PhD SPPD KGH Finasim, Ketua Senat Akademik Universitas Erlangga Surabaya. Dan tentu ini ada beberapa hal yang harus kita awali ya agar bisa menjadi orang-orang yang sehat tadi dan juga memberikan maslahat. Ini maksudnya sehat nih sehat dalam semua aspek begitu Prof Djoko ya, yang kita bahas pagi ini. Ya, Mas Nasir, ya. Nah, gimana nih caranya biar bisa seperti itu nih Prof? Ya, jadi pada intinya ini kan tubuh kita ini kan suatu capital yang tidak bisa dihitung apapun karena ini adalah hidayah dari Allah yang maha besar ya Mas ya. Ya. Dan itu jangan dilihat secara physically, tapi secara komprehensif, holistik ya. Kalau kita memaknai secara holistik, maka tujuan kita itu hidup itu harus penuh manfaat. Dan itu karena sudah jelas visi misinya itu untuk penuh kemanfaatan untuk umat. Maka tubuh kita yang sangat kita manai secara holistik itu harus kita jaga. Ya. Apa yang harus kita jaga? Ya, pertama memang fisiknya harus kita jaga ya. Nah, yang kedua spiritual kita itu harus kita semakin kita tingkatkan. Emosional kita harus kita stabilkan. Jangan cengeng. Kita harus fight dalam menjalani kehidupan yang penuh manfaat. Karena jelas yang kita tuju aja kemanfaatan. Lalu kemudian sehat yang bagaimana itu? Ya sehat secara yang tadi sudah fisik, spiritual dan emosionalnya, maka kita jaga sehat sosial kita, kepekaan kita dalam suatu sesamanya, yang harus inklusif, bukan eksklusif. Nah, kalau kita itu bisa memenuhi inklusif, maka sehat itu yang umumnya kita lihat tangan kita harus dua, mata kita harus dua, telinga kita harus dua. Tapi ada secara empati dan simpati, itu ada saudara kita yang tidak persis seperti itu. Nah, itulah yang kita sebut inklusivitinya. Karena itu adalah kehendak ilahi yang harus kita samakan dengan kita ini. Makanya konsep yang sehat itu harus konsep inklusif. Ya, kemudian yang berikutnya adalah sehat intelektual. Sehat intelektual itu tidak hanya pinter untuk kita, tapi pinter kita itu harus kita bagikan agar tetap maslahat untuk umat. Nah, inilah yang dikatakan kalau 5 hal ini itu kita bisa ada dalam satu tubuh kita, maka itu yang dikatakan yang bertakwa, manusia yang bertakwa. Punya muamalah yang bagus, ya, punya akidah yang bagus, punya ibadah yang bagus, sehingga bisa menuju rahmatan lil alamin. Itulah sehat yang kita inginkan begitu. Demikian Mas. Setiap mukmin, setiap kita ini harus memiliki kelima kesehatan tersebut, ya, Prof ya. Jadi itu 5 hal ini sebetulnya itu suatu hal yang harus kita lakukan hal itu. Karena ini adalah amanah dari yang kuasa agar dengan 5 ini kita bisa living together, hidup bersama di alam semesta. Tidak hanya sesama manusianya, tetapi elemen-elemen ekosistem, baik itu yang ada di laut, baik itu yang ada di udara, baik itu yang ada di daratan, ya toh, atau alam jagat raya ini. Karena semuanya itu saling mempengaruhi. Nah, itulah suatu hal yang perlu kita lakukan tidak hanya di Indonesia tapi seluruh umat di dunia. Baik, itu Mitra Muslim ya, tadi agar menjaga kesehatan-kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai aspeknya tadi Prof Djoko ya. Tadi sempat juga disebutkan tentang ada akidah, di ibadah, muamalah, ada keyakinan. Nah, keyakinan yang sehat ini apakah juga berpengaruh pada fisik yang sehat begitu Prof? Ya. Jadi kalau kita harus mematrikan diri, harus bisa menjalankan tubi ya. Nah, menjalankan tubi itu harus hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Ini tidak bisa dipisahkan. Satu dengan yang lain tidak bisa. Harus menyatu di dalam tubuh kita. Nah, di antaranya itu ada suatu keyakinan
yang namanya Allah Maha Besar, itu harus kita pegang teguh agar kita pada track yang betul. Karena kehidupan itu penuh ketidakpastian. Dengan track itu, maka jawabannya menjadi istilahnya itu la haula wala quwata, itu prosesnya dilakukan secara profesional, hasilnya itu adalah Allah yang punya. Nah, ini kalau kita sudah bisa jalankan betul, maka itu kita menjadi orang yang betul-betul bisa dipanuti. Karena apa? Karena ini orang yang penuh muamalah, yang baik akidahnya, yang baik ibadahnya. Sehingga tadi membawa pada keyakinan yang sehat juga. Ya. Jadi maknanya sehat itu banyak tadi tuh, 5 hal tadi. Ya, ini yang menjadikan kita ini dalam perjalanan kehidupan. Hidup itu bukan destinasi, tetapi suatu proses. Nah, proses yang berikutnya yang harus kita yakini ada. Nah, ketika harus yakini ada, maka investasi kita itu yang baik banyak. Walaupun kita itu tidak bisa 100%, tapi niatnya harus 100%. Seberapa-seberapanya itu Allah yang punya ranah. Begitu ya. Jadi kalau ini menarik tadi Prof. Joko sampaikan, artinya ketika kita meyakini tadi dengan keyakinan yang sehat bahwasanya hidup ini adalah sebuah journey ya, bukan destinasi. Journey. Itu sangat erat hubungannya dengan kita menjaga kesehatan-kesehatan yang Allah berikan tadi itu. Iya. Makanya itu judulnya itu merangkai hidup sehat. Itu hidup sehat itu kesehariannya apa toh? Coba ayo kita kupas satu persatu. 6 sampai 8 jam tidur nyenyak. Ya toh? Ya. Habis subuhan ya kan? Itu mulai suatu kegiatan. Paling tidak menjaga tubuh kita untuk asupan energi. Selain oksigen yang tiap 1 menitnya 20 kali walaupun itu tidur, ya kan? Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, beraktivitas. Nah, dengan aktivitas itu maupun baik di formal maupun non formal itu aktivitas. Aktivitas kita menurut WHO 8 jam. Dibolehkan, lebih dari itu tidak boleh. Karena kapasitasnya itu untuk sehat itu hanya boleh kerja formal 8 jam. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya kalau 2 jam itu kan untuk makan dan untuk sholat. Misalkan saja. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya itu mobilisasi yang lain-lainnya. Bagaimana kita olahraganya tiap hari 30 menit. Hanya jalan atau lari bagi sesuai dengan kapasitas fisiknya. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana? Sosialisasi, berinteraksi dengan satu sama lain. Saling menghargai, saling mendengar. Yang intinya itu adalah sepanjang nafas kita itu melekat. Itu selalu berikro, selalu belajar. Nah, belajar ini itu jangan dimaknai hanya membaca di buku. Membaca di sekitar kita itu juga belajar. Sehingga kita akan bisa bertransformasi, bisa beradaptasi dengan adanya kehidupan di abad 21 yang didukung oleh teknologi yang mutakhir. Nah, dengan adanya kita dilayani teknologi yang sangat mutakhir ini, itu mensejahterakan dan sekaligus membahayakan. Sekaligus membahayakan. Kalau kita tidak eling dan waspada, ingat kepada Allah dan kewaspadaannya itu selalu terjaga dalam setiap langkah kehidupan, maka itu akan teknologi yang tadinya itu pelayan yang sangat hebat menjadi tuan yang sangat mengerikan. Nah, inilah yang harus kita manai kehidupan yang berkeseimbangan. Begitu ya Mas. Jadi teknologi ini juga harus dibaca dengan baik, dibaca dengan bagus, Prof, ya, agar bisa menjadi pelayan. Dan yang mengontrol itu adalah hati. Yang mengontrol hati. Nah, kalau istilahnya itu ya metakognitif lah. Jadi metakognitif itu kognitif kita dikontrol oleh hati. Hati itu bukan hati yang liver, hati itu yang bukan hati heart jantung, bukan. Jadi hati itu yang kita maksud adalah metakognitif. Jadi kalau ada metaverse, ada metakognitif nih. Ya, jadi kognitifnya harus kita kontrol. Nah, istilahnya kalau itu dari psikologi atau dari psikiatri itu adalah semacam super ego. Super ego. Jadi ngontrol ego yang didorong oleh it. It itu adalah sesuatu hasrat. Ya, hasrat itu penting, tetapi harus on the track. Gitu. Harus dikontrol tadi itu ya. Harus kontrol.
Baik, dengan kegiatan-kegiatan yang disampaikan Prof. Joko tadi ini Mitra Muslim ya, ini upaya untuk preventif ya, upaya untuk menjaga kesehatan. Paradigma preventif. Oke, baik, kita akan lanjutkan nanti setelah jeda Prof. Joko dan Mitra Muslim tentu juga Anda silahkan bisa berinteraksi pagi hari ini, bisa berdiskusi atau mungkin konsultasi dengan beliau Prof. Joko Santoso, Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Surabaya. Line telepon 0315624555 atau melalui WhatsApp 0855300938. Terima kasih Pak Rudi Sulistyo yang berkomentar di live chat YouTube Suara Muslim TV. Barakallahu fikum nyimak. Terima kasih Bapak sudah menyimak melalui YouTube ya. Dan kita akan kembali Mitra Muslim setelah yang berikut ini. Ranah publik hari ini Mitra Muslim bersama narasumber kita Profesor Joko Santoso, Dr. PhD, SPPD KGH Finasim, Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Surabaya, kerjasama Radio Suara Muslim dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga dan MUI Jawa Timur. Kita mendiskusikan tentang merangkai hidup sehat agar maslahat buat umat kuat. Jadi hidup sehat itu dirangkai ya, ada rangkaiannya, ada agenda-agenda ataupun juga ada breakdown-nya tadi disampaikan Prof. Joko ya. Ada pertanyaan dari YouTube saya sapa ya, terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Rudi Sulistyo yang menyimak, terima kasih Pak Rudi. Kemudian ada Setiawan yang berkomentar, Prof, fenomena kehidupan
otomatis ya, seperti robot yang kadang tidak bermakna lagi hidup tuh ya, jalan menjalani kehidupan dari pagi siang malam gitu, yang sedang banyak dialami manusia modern pada saat ini. Apakah karena metakognitifnya tidak jalan sehingga udah ya nggak bermakna lagi hidup ini, cuman menjalani rutinitas gitu. Itu sehat nggak, Prof, kalau kayak gitu? Ya, ini luar biasa Pak Setiawan ini. Sebetulnya ketika kita memaknai hidup itu ya penuh nikmat ya, yang tentunya nikmat itu jangan diingkari bahwa itu karena kehendaknya, dan biasanya sering kepleset karena super nikmatnya, seakan-akan kurang terus nikmatnya itu. Nah itu yang tidak pandai bersyukur. Kuncinya itu kalau ketika pandai bersyukur sudah terjawab pertanyaan Pak Setiawan. Jadi ikhlas melakukan suatu kegiatan ya toh, untuk kemaslahatan. Ndak kapan itu kembali atau tidak kembali, itu ikhlaskan saja. Ya kan? Nah, tetapi ketika itu kita itu kondisi kehidupan saat ini ya toh, ini adalah suatu karunia yang harus kita syukuri, bahwa waktu kehidupan itu diberikan oleh Allah. Dan harus kita jaga agar keeksistensi kita itu selalu on the track, pada rel yang benar. Apa dikatakan rel benar? Kalau kita itu karya kita penuh manfaat. Karya kita itu manfaat ke diri, juga manfaat ke umat. Dan lebih-lebih kalau itu dilipat gandakan untuk ke umat, itu yang diinginkan sebagai khalifah Allah. Jadi jawabannya sederhana saja. Pandai bersyukur, ikhlas dalam bekerja, ya kan, sehingga itu nanti merupakan kunci untuk menuju rahmatan lil alamin, yang insya Allah kita ini dalam menjalankan secara istiqomah yaitu akan husnul khotimah. Betul ya Mas Rangga ya, pandai bersyukur artinya ya. Iya. Karena sekarang ini kita dibebani dengan berbagai macam target, dibebani dengan berbagai macam ini itu dan lain sebagainya, sehingga merasa kayak dikejar-kejar terus oleh target, dikejar-kejar oleh kebutuhan dan lain sebagainya, Prof Joko. Jadi intinya itu bagaimana mengimplementasikan supaya on the track, kan gitu ya? Ya. Kan pernah saya katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita itu memposisikan pada sumber daya manusia yang di posisi pelayan, yang ramah, yang berempati, yang bersimpati, ya kan, yang punya nilai-nilai keluhuran, maka harus menguasai keilmuan yang kita tekuni, baik itu secara konsep maupun secara implementatif. Artinya itu doingnya itu bagaimana, mengerjakannya itu. Lalu kemudian harus didukung oleh suatu komunikasi yang bagus. Karena pada dasarnya manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Jadi harus berinteraksi. Agar skill interaksi kita itu sangat produktif dan added value-nya itu berlipat-lipat. Maka kuasai komunikasi yang sangat santun. Kuasai komunikasi yang sangat jelas diterima oleh masyarakat. Kuasai ilmunya yaitu untuk ditulis, untuk diaturkan dalam ucapan yang santun. Itu komunikasi. Karena apa? Karena banyak perbedaan-perbedaan pendapat, banyak suatu kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Ketika kita menggunakan data kehidupan yang ada, kemudian kita untai dengan suatu keindahan yang bagus, maka berhasillah komunikasi itu. Nah, keempatnya bagaimana? Ya kita harus didukung oleh suatu profesionalitas. Yang bagaimana profesionalitas itu? Ya kuasai yang namanya aturan-aturan yang berlaku, baik itu di nasional, di regional, baik itu di internasional. Dan jangan dilupakan bahwa itu setiap pekerjaan itu punya etika bekerja. Kalau sudah menyangkut etika bekerja, itu harus kita saling menghormati antara dan keseimbangan hak dan kewajibannya. Kemudian bagaimana itu bisa dikomunikasikan untuk suatu keuntungan yang namanya kita itu melayani mesti akan mendapatkan sesuatu customer. Nah, pendapat customer itu ya sebanding dengan apa yang kita berikan. Nah, itu ada etika bekerjanya.
Jangan one prestasi, jangan mengingkari. Kalau itu 5 kilo, berikan 5 kilo. Jangan 4, sekian itu. Nah, itu suatu contoh komitmen untuk kita itu beretika dalam bekerja. Nah, teamwork itu suatu keharusan di zaman abad 21. Karena teamwork ini adalah sesungguhnya mencerminkan bahwa setiap orang itu punya kelemahan. Kalau itu sebagai teamwork, maka kelemahan itu diminimalisir. Nah, customer akan mendapatkan sesuatu yang paripurna dari layanan suatu kolaborasi itu. Entah itu kolaborasinya itu dalam bidang A, bidang B, yang penting kolaborasi yang intinya harus menjunjung tinggi etika. Nah, yang berikutnya itu ya adalah suatu yang berpikir secara sistematik yang dipandu oleh hati nurani. Nah, kalau sudah hati nurani, maka karakter sebagai seorang manusia, karakter yang bagaimana? Karakter yang berbudi luhur dengan akal sehat, itu akan mengantarkan posisi sebagai pelayan yang paripurna. Sehingga apa yang kita lakukan sebagai posisi pelayan hendaknya memperhatikan item-item kehidupan yang kita perhatikan di sekelilingnya ketika kita melayani. Karena problem solving itu menjadi hal yang sangat dinanti-nantikan oleh user, oleh yang namanya umat. Nah, ketika problem solvingnya itu sangat tepat, maka akan sesuatu added value positif akan terberikan. Begitu ya. Dan kita semua ini adalah pelayan gitu Prof ya. Kita semua melayani. Kalau kita itu menyadari bahwa hidup itu adalah suatu journey, maka jadilah pelayan yang bagus. Maka ketika itu pelayan bagus sebetulnya suatu kewajiban melayani. Soal mendapatkan pelayanan kembali itu adalah nomor sekian. Yang penting kewajiban itu tunaikan dengan ikhlas dan kemudian pengembalinya disyukuri apa yang ada. Itu kunci emosi yang sangat nanti bisa menikmati kehidupan. Ya, penuh istilahnya penuh kestabilan, Mas. Nah, itu walaupun kita abad 21 teknologi yang sangat tinggi, jangan dilupakan bahwa nurani kita itu ada melekat di segala zaman. Artinya segala zaman kita nanti akan meninggal diteruskan oleh keturunan kita. Itu yang disebut suatu forever. Jadi jangan diasosiasikan kita saja yang hidup. Enggak. Nah, kita mewariskan keturunan itu hendaknya kita berikan dunia yang sangat bersahabat. Begitu ya. Baik. Oke, jadi artinya kita senantiasa give dan give. Oh. Nah, masalah take and take itu syukuri seberapa syukuri aja. Oke, itu begitu ya. Baik, demikian. Ini satu pertanyaan jawabannya luar biasa sampai 10 menit ya. Pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya di sesi berikutnya Prof ya. Karena kita harus ke kilas warta dulu yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Suara Muslim Radio Network. Terima kasih yang sudah menyapa dan berkomentar Mitra Muslim di live YouTube Suara Muslim TV. Kami tunggu juga komentar-komentar yang lain atau mau langsung bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp. Merangkai hidup sehat agar maslahat buat umat kuat.
Suara Muslim Lumajang, Mitra Muslim 10 pohon jati berusia 46 tahun di Lumajang hilang dan kerugian ditaksir 50 juta rupiah. Selengkapnya Kiki Rizkiani. Mitra Muslim, dugaan pembalakan liar di hutan Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang diungkap jajaran Polres Lumajang kemarin. Dugaan itu diperkuat dengan adanya temuan 10 tonggak pohon jati, sisa penebangan di petak 24 hutan Bago Pasirian. Pemangku hutan Kepala Risot Polisi Hutan KRPH Bago, Hoirul Saleh mengatakan pohon jati yang ditebang merupakan hasil penanaman pada tahun 1976. Sebanyak 10 pohon jati yang ditebang itu memiliki lingkar sekitar 200 cm. Saleh menjelaskan petak 24 yang dijaganya memang merupakan wilayah konflik, sehingga banyak kayu milik perhutani yang diduga dicuri masyarakat. Kondisi lebih parah terjadi di petak 23. Di sana tanaman perhutani habis karena lahan sudah dikuasai masyarakat. Sebelumnya, jajaran Polres Lumajang telah mengamankan 3 tersangka pembalakan liar, beserta gudang isi kayu jati siap jual dan bengkel pemotongan kayu. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saya Kiki Rizkiani, Suara Muslim Lumajang, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Terima kasih Kiki, dan dari Lumajang kita bergeser ke Surabaya. RPH Kedurus Surabaya dialihfungsikan menjadi rumah potong unggas. Selengkapnya Elsa Khairunisa. Mitra Muslim, perusahaan daerah rumah potong hewan PDRPH Surya Kota Surabaya menyatakan RPH unit Kedurus dialihfungsikan menjadi rumah potong unggas. Direktur Utama PDRPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan hal ini bagian dari efisiensi perusahaan. Harapannya dengan adanya RPU, pendapatan akan meningkat. PDRPH Surya Surabaya telah mengirimkan surat pemberitahuan terkait alihfungsi RPH kepada para pengguna jasa RPH unit Kedurus dengan nomor 203-8-XUM-RPH Surya -2022 tanggal 31 Agustus 2022. Dalam surat juga diberitahukan bahwa untuk operasional pemotongan sapi yang selama ini dilakukan di RPH unit Kedurus, selanjutnya dialihkan ke RPH unit Pegirian terhitung mulai Oktober 2022. Terkait dengan rumah potong unggas, Fajar menambahkan saat ini rencana terus dimatangkan. Ia berharap nantinya ada penyertaan modal dari pemerintah Kota Surabaya untuk pengembangan rumah potong unggas ke depannya. Demikian dikutip dari Antara News Jatim, saya Elsa Khairunisa, Suara Muslim Surabaya. Terima kasih Elsa. Dari Surabaya, Mitra Muslim kita bergeser ke Tuban. Kasus DBD naik, Dinas Kesehatan Tuban menggelontorkan dana 275 juta untuk fogging. Selengkapnya Mahfud Manaf. Mitra Muslim, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Tuban menggelontorkan dana setidaknya 275 juta rupiah untuk pelaksanaan program pemberantasan nyamuk penyebab demam berdarah DB melalui fogging di seluruh wilayah di Kabupaten Tuban. Kepala Dinkes P2KB Tuban Bambang Priyautomo mengatakan jumlah kasus DBD saat ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian untuk pelaksanaan fogging saat ini masih terjeda karena menunggu pencairan dari anggaran perubahan anggaran keuangan. Yang menjelaskan untuk fogging gratis syaratnya wilayah tersebut sudah terdiagnosa adanya warga yang menderita penyakit DBD dan di sekitar rumah penderita DBD minimal ada 3 penderita demam dalam radius 100 meter. Saya Mahfud Manaf, Suara Muslim Tuban, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Terima kasih Mahfud. Dan terakhir dari Samara FM Tulung Agung, Anwar Fadi menyampaikan antisipasi penyalahgunaan BBM subsidi, Polres Trenggalek membentuk Satgas BBM dan LPG. Anwar. Mitra Muslim, Polres Trenggalek membentuk Satuan Tugas Bahan Bakar, Minyak dan LPG atau Satgas BBM dan LPG. Satgas itu dibentuk utamanya untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Isu kenaikan harga BBM bersubsidi memunculkan dampak di Kabupaten Trenggalek. Kapolres Trenggalek AKBP Alit Alarino mengatakan, Satgas dibentuk untuk mengantisipasi risiko timbulnya kejahatan atau pelanggaran terkait BBM bersubsidi. Menurutnya, Satgas itu juga untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di Trenggalek. Alit menambahkan, anggota Satgas bukan hanya berasal dari unsur kepolisian, namun dari pemerintahan dan TNI juga turut dilibatkan. Komandan Kodim 0806 Trenggalek, Letkol Pedi Adi Prasetyo menambahkan, pihaknya siap mendukung dan bersinergi dengan pihak lainnya
untuk menciptakan situasi Kabupaten Trenggalek yang aman dan kondusif. Saya Anwar Fuadi, Samara FM Tulung Agung, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Demikian Kilas Warta 845 dan Mitra Muslim Anda bisa ikuti Kilas Warta berikutnya pada pukul 10.45. Ya, ranah publik masih menemani Anda Mitra Muslim bersama Ketua Senat Akademik Universitas Erlangga, Profesor Joko Santoso yang hadir di studio pagi hari ini agar kita bisa merangkai hidup sehat, agar maslahat buat umat kuat. Kerjasama Suara Muslim Radio Network dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga serta Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sudah bergabung Mitra Muslim melalui YouTube ya yang sedang menyaksikan live YouTube pagi hari ini dan berinteraksi, menyampaikan komentar. Tadi ada Setiawan, kemudian berikutnya ada Ibu Yulia, Prof. Joko. Yeah. Untuk hidup sehat kita harus mempunyai 5 pondasi seperti yang sudah dijelaskan Prof. Joko beberapa pekan yang lalu ya. Kita juga harus punya self kontrol terhadap diri kita. Nah, pertanyaan beliau, seberapa penting Prof self control tersebut bagi seseorang? Ya. Terima kasih Bu Yulia, pertanyaannya yang sederhana tapi sangat mendalam. Jawabannya itu tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah self control itu? Karena ini menyangkut dari suatu kebiasaan manusia, Mas. Kebiasaan umat. Nah, ketika kita membiasakan ya apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan selalu dalam rel yang betul, ya. Maka self controlnya itu semakin matur, ya. Karena apa? Karena di dalam diri kita itu ada yang namanya hasrat, ya. Kemudian ada yang namanya keinginan untuk bla bla bla. Itu kan sudah sewajarnya ada potensi-potensi, baik itu potensi yang berlebihan akan menjadi jelek. Atau potensi yang tadinya itu semestinya itu baik karena lingkungannya yang tidak mendukung, maka potensi itu menjadi resesif. Nah, sehingga kita biasakan dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari ke hari-hari, biasakan untuk hidup sehat. Hidup sehat itu sifatnya itu komprehensif, baik itu tingkah laku berbicara, tingkah laku berinteraksi, tingkah laku kita bekerja, segala macam ya. Itu dipandu oleh hati nurani dan suatu keyakinan agamanya masing-masing. Nah, kalau kita itu mengakui agama Islam, maka 3 hal tadi harus dilakukan dengan bagus supaya menjadi manusia takwa. Apa tadi? Keyakinan akidahnya kita kuatkan. Kita kuatkan ibadahnya, kita kuatkan muamalah. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan itu harus link and match dengan pola hidup kita keseharian, Mas. Ya. Itu yang menjadikan self control kita secara otomatis akan menggait, akan memandu kita walaupun ada suatu godaan yang bermacam-macam. Sepanjang kita itu tidak mencoba, artinya itu kalau bisa dihindari, hindari. Jangan merasa, wah self control saya kuat, saya akan hadapi gelombang A, gelombang B. Oh ya jangan, itu nanti namanya nantang. Lebih baik meminimalisir, menghindari, prevention. Supaya self control kita tidak kehabisan pada sesuatu yang mestinya itu tidak perlu menjadi kita lawan, kita hadapi. Itu kunci bagaimana kita itu bisa nantinya husnul khotimah. Makanya supaya self control kita itu selalu dalam kondisi fresh ya toh, ya kita harus berteman yang sangat bagus semuanya. Jangan kita berteman pada orang-orang yang nanti menjadi kontraproduktif. Nanti kita akan keseret arusnya itu. Begitu, Mas. Jadi circle-nya, pertemanannya juga berpengaruh. Sangat menentukan. Lingkungan itu menentukan. Lingkungan ditentukan oleh sistem. Makanya kalau kita itu seperti lingkaran setan, mana ayam dan mana telur, maka kita mulai dari lingkungan diri kita. Berikan yang terbaik setiap harinya pada lingkungan.
Walaupun itu rasanya berat, jangan pernah luntur untuk memberikan yang terbaik di sekitar kita. Oke, gitu ya Bu Yulia, terima kasih. Ini pertanyaannya juga sangat bagus sekali. Artinya self control ini juga ada hubungannya dengan circle pertemanan, ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan juga, Prof. Joko ya. Oke, baik, dan juga berikutnya ada yang menanyakan tentang ini tentang kehidupan kita yang agar bisa lebih bermakna lagi, gimana Prof caranya katanya? Ya, makanya itu ya, di dalam kita ini kan tidak lepas dari budaya, Mas ya. Dan di dalam budaya itu salah satu kontribusi besarnya itu adalah perspektif pendidikan. Di dalam perspektif pendidikan, kalau kita kupas mandat dari UNESCO, itu dari tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu harus bisa memahami, harus bisa mengerti, understanding. Setelah bisa mengerti dan kira-kira itu memang yakin bahwa 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, dan 9 itu si koma. Komanya apa? Koma kalau itu diridhoi Allah, maka bukan 9, maka itu 100, maka itu 1 juta. Nah, ini harus dimaknai dalam suatu langkah kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kerjakan dengan bagus. Kerjakan secara profesional agar itu kita itu lebih dan lebih improving di dalam profesionalitas. Imajinasi kita itu harus kita asah. Apa yang dinamakan imajinasi itu? Tanamkan visi misi yang sangat penuh makna untuk keumatan. Maka itu nanti proses imajinasi itu akan mengasah langkah kita pada 3 hal. Knowledge, attitude, practice. Ketiganya ini akan didrive oleh intelektual yang dipandu oleh nurani. Itu ya yang ketiga. Nah, kemudian yang berikutnya Mas, yang tadi itu dikatakan bahwa yang 2 tadi apa? Yang 3 tadi? 3 itu artinya apa? Bahwa kita ini ketika sudah tahu mengerjakan itu tingkatannya 100 kali dengan 1000 kali, beda maturitasnya. 1000 kali dibanding 10.000 kali, beda maturisnya. Intinya disimpulkan, berikan sesuatu langkah atau laksanakan dengan bagus secara habluminallah dan habluminannas, ya, maka akan diantarkan kita pada kreativitas level. Jadi thinking kita itu pada kreativitas dan entrepreneur. Artinya apa? Ketika kita semakin matur mengerjakan sesuatu, karya-karya kita itu semakin improving, semakin indah. Karena apa? Sesungguhnya itu potensi yang ada di kita yang diberikan oleh Allah. Dan ketika itu dirawat dengan bagus, dengan tidur yang cukup, dengan makan yang berkeseimbangan, dengan suatu olahraga yang teratur, lalu kemudian kita itu emosional kita itu fresh terus, ya. Maka kita itu akan bisa menjaga yang namanya 3 hal tadi, akidah, ibadah, muamalah. Begitu ya? Masya Allah. Baik, ini sebagai penutup juga Prof. Joko ya, kepada kita semua mitra muslim agar bisa merangkai hidup sehat, agar maslahat ya untuk umat yang kuat. Ya, Prof. Joko, terima kasih untuk ilmu-ilmu yang disampaikan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi bagian dari tadi ilmu yang intelektual yang sehat, berbagi dengan mitra muslim. Dan mitra muslim bagi yang baru saja bergabung, ketinggalan menyimak materi-materi yang sangat berbobot dari Prof. Joko, silakan bisa ditonton di live YouTube Suara Muslim TV. Klik saja dengan judul Merangkai Hidup Sehat agar maslahat buat umat kuat. Semoga bisa diskusi lain kesempatan, Prof. Joko. Mas Nasir, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga mitra muslim yang sudah berkomentar, kemudian like ya, dan menonton live YouTube Suara Muslim TV pagi hari ini, atau yang menyapa di WhatsApp Radio Suara Muslim. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam pertemuan yang berbeda, ranah publik bersama Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga dan juga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Saya Muhammad Nasir dan segenap mitra siar yang bertugas pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.